Kita masuk di Knowledge Management System dan Specialized Information System. Jadi materi ini sebagian itu sudah sudah kita bahas dalam pertemuan terakhir ke-7 kemarin. Jadi ini sedikit saya ulas. Jadi di pertemuan 7 kemarin kita membahas tentang ini KMS dan Specialized Information System. Jadi dalam pokok bahasan ini atau dalam pertemuan ini pokok bahasanya adalah Knowledge Management System, Artificial Intelligence, dan Expert System. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menyebutkan ragam sistem informasi khusus, mahasiswa mampu mendefinisikan Knowledge Management System, mahasiswa mampu mendefinisikan Artificial Intelligence, mahasiswa mampu mendefinisikan Expert System. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami konsep kerja sistem informasi. Sistem informasi khusus. Jadi kalau kita lihat di capaian pembelajaran di pertemuan ini pertemuan 7-8 ya sebenarnya, pertemuan 7 dan 8. Kalau kita lihat di beberapa bagian itu mahasiswa mampu mendefinisikan. Jadi dalam mata kuliah ini untuk tahap awal itu mahasiswa mampu mendefinisikan atau menjelaskan dulu. Namun di mata kuliah berikutnya akan ada mata kuliah khusus tentang misalkan Artificial Intelligence atau AI. Ya. Nanti akan ada mata kuliah khusus. Ada mata kuliah tentang Expert System atau mungkin ada lagi Decision Support System atau sistem penunjang keputusan. Itu nanti akan ada mata kuliah tersendiri. Jadi di mata kuliah ini kita akan menjelaskan secara global, tidak terlalu detail ke salah satu bagian. Namun untuk berikutnya akan ada mata kuliah lanjutan yang menjelaskan secara rinci dari bagian-bagian dari Knowledge Management System. Jadi jangan khawatir, nanti akan disampaikan banyak tentang algoritma, tentang yang digunakan untuk Artificial Intelligence dan sebagainya, nanti akan cukup menarik menurut saya. Mengapa mempelajari Knowledge Management System dan sistem informasi khusus? Jadi Knowledge Management System itu merupakan manajemen pengetahuan dan sistem informasi khusus digunakan di hampir setiap industri atau organisasi. Manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman antar manajer dan karyawan. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan 7 ya, saya sedikit saja saya ulas lagi. Sedangkan Artificial Intelligence, sistem kecerdasan buatan, membentuk seperangkat sistem yang luas dan beragam yang dapat meniru pengambilan keputusan manusia untuk jenis masalah tertentu yang terdefinisi dengan baik. Artificial Intelligence ini di akhir-akhir ini cukup menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan. Jadi bidang misalkan seperti yang kita sudah tahu itu atau kita banyak tahu itu tentang misalkan kendaraan autonom atau otomatis ya. Jadi di beberapa negara termasuk di Indonesia itu sudah mengembangkan kendaraan yang bisa berjalan secara otomatis. Itu menggunakan salah satunya ya itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Jadi dia bisa berjalan sendiri, jalan kalau lampu merah dia bisa berhenti, kalau belok. Jadi kita masukkan tujuannya di Google Map atau di aplikasi untuk petanya, nanti mobilnya akan berjalan sendiri. Nah itu merupakan bagian atau salah satu yang digunakan adalah menggunakan Artificial Intelligence. Jadi pengambilan keputusan manusia. Jadi kalau misalkan kalau manusia itu kan lampu merah dia akan berhenti. Itu keputusan manusia secara normal ya. Nanti kalau dia sudah hijau berjalan. Nah, itu digantikan oleh mesin atau oleh sistem, oleh komputer yang ada dalam sebuah kendaraan. Jadi salah satu kendaraan yang sudah menerapkan itu yang mungkin paling
banyak dibahas atau cukup menarik. Itu salah satu kendaraan yang dari negara Amerika itu ada namanya Tesla, mungkin sudah pernah tahu ya, pernah dengar ya, mobil listrik Tesla. Itu sudah menggunakan beberapa tipenya menggunakan artificial intelligence. Tapi produk-produk dari negara Cina yang mobil-mobil di Indonesia itu juga sebagian sudah mulai menggunakan AI di dalam kendaraannya. Jadi itu cukup menarik. Beberapa penelitian banyak mengarah ke situ. Berikutnya ada expert system atau sistem pakar dapat memungkinkan seorang pemula untuk tampil di tingkat pakar, tapi harus dikembangkan dan dipelihara dengan sangat hati-hati. Di expert system ini atau biasa dengan sistem pakar ini bisa menggunakan kemampuan pakar untuk digunakan oleh orang secara umum. Misalkan untuk mendeteksi penyakit dan sebagainya, itu bisa menggunakan sistem pakar. Berikutnya sistem informasi khusus atau special information system dapat membantu organisasi dan individu mencapai tujuan. Jadi ada lagi sistem informasi khusus. Nah ini ya, ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Nah ini contoh knowledge atau pengetahuan. Jika seorang membeli PC, maka dia juga akan membeli eksternal webcam. Ini contoh ya. Nanti di beberapa data tentu akan menjadi sebuah apa ya. Jadi misalkan ketika seseorang membeli sepeda motor misalkan ya, maka dia otomatis akan membeli misalkan helm. Dari data yang dihimpun itu, maka perusahaan sepeda motor akan membuat keputusan bahwa helm itu perlu menjadi satu kesatuan dalam sebuah kendaraan misalkan. Akhirnya orang akan membeli atau akan memberikan helm dalam setiap penjualan sepeda motor. Tapi ada data lain, misalkan untuk seseorang yang misalkan membeli motor 250 cc ke atas misalkan ya, contoh ya misalkan. Contoh dari orang yang membeli motor sport misalkan 250 cc ke atas, itu tidak akan menggunakan helm bawaan dari misalkan dari atau helm hadiah misalkan. Dia akan selalu membeli helm premium untuk berkendara misalkan. Maka mungkin untuk kendaraan 250 ke atas itu tidak akan mendapatkan helm sebagai paket penjualan. Itu misalkan contoh hal-hal seperti itu akan menjadi sebuah bahasan atau menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan keputusan. Contoh keputusan yang mungkin menurut sebagian orang cukup apa ya, cukup aneh atau cukup apa ya. Jadi kalau Anda membeli smartphone di akhir tahun ini atau di 2021 ini, itu beberapa smartphone itu tidak memiliki atau tidak menyediakan charger. Ada yang pernah tahu ya? Mungkin yang baru beli smartphone premium ya, smartphone premium itu mereka membuat kebijakan bahwa pembelian smartphone itu tidak termasuk chargernya. Untuk produk seperti iPhone, Samsung Galaxy S yang premium itu sebagian tidak menggunakan atau mencantumkan charger dalam paket pembelian. Jadi konsumen itu dianggap, mungkin data yang mereka dapat ya, sebelum membeli smartphone itu konsumen sudah memiliki charger sendiri. Itu mungkin berdasarkan riset mereka. Atau sebagian besar mereka membeli
charger dengan kualitas yang lebih baik, yang lebih bagus, misalkan wireless charging, terus fast charging yang lebih tinggi kecepatannya dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan sehingga perusahaan mengambil keputusan bahwa dalam paket penjualan tidak menyertakan charging. Itu salah satu contoh yang di sekitar kita sudah mulai berjalan atau digunakan. Berikutnya knowledge management. Ini manajemen pengetahuan terdiri dari berbagai aktivitas berkaitan dengan peningkatan kesadaran, mendorong pembelajaran, mempercepat kolaborasi dan inovasi, dan bertukar wawasan. Ini manajemen knowledge management digunakan oleh organisasi untuk memungkinkan individu, tim, dan seluruh bagian organisasi secara kolektif dan sistematis membuat, berbagi, dan menerapkan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Jadi sistem manajemen pengetahuan atau KMS ini berupa kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir. Digunakan untuk membuat, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Jadi seperti tadi ya, banyak perusahaan yang menggunakan riset atau penelitian ataupun bisa berupa survei dan sebagainya, itu untuk benar-benar digunakan untuk menentukan kebijakan. Itu sudah mulai banyak digunakan. Ya, dalam knowledge management system ada database raw atau faktanya, berikutnya dimasukkan dalam information and decision support system, menjadi informasi dan decision support system atau SPK ya, sistem penunjang keputusan atau penunjang keputusan untuk menentukan sebuah kebijakan. Berikutnya akan menjadi knowledge base atau pengetahuan, data pengetahuan, knowledge base, pattern and relationship. Seperti tadi saya sampaikan ya, dari beberapa data jadi informasi, akhirnya menjadi data pengetahuan. Dalam knowledge management system, para knowledge worker bekerja dan tim dengan bantuan menggunakan perangkat lunak kerja kolaboratif dan sistem pendukung kelompok untuk berbagi pengetahuan. Repositori pengetahuan dalam suatu KMS meliputi dokumen, laporan, file, dan database. Ini sebuah tim untuk mengumpulkan data, laporan, dan sebagainya. Berikutnya AI, Artificial Intelligence. AI atau kecerdasan buatan merupakan komputer dengan kemampuan meniru atau menduplikasi fungsi otak manusia. Sistem komputer yang menggunakan pengertian AI membantu secara diagnosis medis, jelajahi sumber daya alam, tentukan apa yang salah dengan perangkat mekanis, membantu dan merancang dan mengembangkan sistem komputer lainnya. Jadi salah satu bentuk AI yang mungkin sekarang ini banyak digunakan adalah kendaraan otomatis ya. Jadi kalau kendaraan otomatis itu dulunya itu hanya sebatas sebagai film, di dalam film ya, dalam film di apa namanya, di dalam film-film fiktif. Namun sekarang sudah menjadi, dalam tanda kutip itu sudah akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi dalam waktu dekat itu pasti akan menjadi sesuatu yang layak ya, atau sesuatu yang nanti akan banyak digunakan. Atau dalam teknologi otomotif itu biasa disebut dengan kendaraan otonom ya, atau kendaraan tanpa sopir.
Itu sudah menjadi, nanti silakan di searching beberapa kendaraan yang sudah menggunakan otonom. Beberapa, kalau di negara kita itu sudah banyak yang misalkan parkir otomatis. Nah, itu pernah dengar ya, kendaraan bisa melakukan parkir otomatis. Kalau di kendaraan roda 4 itu parkirnya memang ada tidak sesimpel roda 2 ya. Jadi ada parkir paralel, jadi saling saling lurus itu. Ada yang parkir miring ya, yang biasanya yang sulit itu parkir secara paralel. Kalau parkir paralel itu harus drivernya itu harus pertama harus misalkan membuat awalan yang cukup, misalkan membuat awalan yang cukup, membuat itu semua bisa digantikan oleh komputer. Itu sekarang yang terjadi di sekitar kita ya, itu sudah mulai banyak digunakan. Berikutnya sistem kecerdasan buatan, masih dalam artificial intelligence, melibatkan orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem dan mesin komputer yang menunjukkan karakteristik kecerdasan. Ini ciri-ciri perilaku cerdas atau perilaku cerdas antara lain adalah kemampuan belajar dari pengalaman. Jadi tentunya itu akan menerapkan kalau seperti mobil otonom atau otomatis itu tentu akan membaca peraturan-peraturan, baik itu jalur-jalur yang harus boleh dilalui, tidak boleh dilalui, itu menjadi sebuah data yang dikumpulkan oleh mesin dan itu akan diperintahkan atau diprogram oleh komputer. Menangani situasi yang kompleks, menyelesaikan masalah saat informasi penting, juga menentukan apa yang penting, bereaksi dengan cepat dan benar ke situasi baru, pahami gambar visual, memproses dan memanipulasi simbol, kreatif dan imajinatif, gunakan heuristik. Heuristik itu penemuan baru ya, bisa diartikan sebagai penemuan baru. Cabang utama dalam kecerdasan buatan, jadi artificial intelligence itu cukup luas. Yang pertama ada sistem pakar, robotika. Jadi kalau Anda pernah melihat robot dan sebagainya, itu bagian dari AI atau artificial intelligence. Vision system, pemrosesan bahasa alami atau natural language, ada learning system, jaringan saraf atau neural network. Itu beberapa cabang dalam kecerdasan buatan. Nah, ini ya, ada robotik atau robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti di negara kita itu sudah banyak pekerjaan yang dibantu atau diselesaikan oleh manusia. Misalkan yang paling dekat ya di Kediri itu ada perusahaan cukup besar yaitu gudang garam. Itu informasinya bahwa rokok yang dibuat itu sebagian besar sudah dijalankan dengan mesin. Jadi sudah banyak menggunakan mesin. Ada vision system, ada learning system, ada natural language processing, ada neural network, ada expert system. Itu beberapa cabang kecerdasan buatan. Kita masuk dalam expert system atau sistem pakar. Perangkat keras dan perangkat lunak yang menyimpan pengetahuan dan membuat kesimpulan. Mirip dengan ahli manusia, digunakan dalam banyak aplikasi bisnis. Jadi kemampuan manusia itu
bisa disimpan, bisa diorganisir sehingga orang yang dalam tanda kutip ya kurang memiliki kemampuan itu bisa memanfaatkan kemampuan manusia. Contoh ya, contoh misalkan gini, banyak sekarang aplikasi-aplikasi untuk mendeteksi penyakit. Itu misalkan ada sebuah aplikasi untuk mendeteksi penyakit. Nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan awal, misalkan gejala penyakitnya apa? Misalkan sakit kepala, flu, batuk. Nanti pertanyaan kedua akan mengerucut, apakah disertai dengan demam? Terus kalau iya, maka dia akan masuk ke bagian ini, sehingga nanti dalam tahap akhir akan menemukan kesimpulan bahwa pasien ini mengalami penyakit, misalkan mengalami flu, misalkan. Itu salah satu contoh dalam sistem pakar atau expert system. Sistem pakar terkomputerisasi menggunakan heuristik atau penemuan atau aturan praktis untuk sampai pada kesimpulan atau membuat saran. Sebagai contoh ya, ini yang kata data S menggunakan sistem pakar knowledge dan information fusion exchange untuk membantu tentara di lapangan membuat keputusan militer yang lebih baik. Ini ya, ini contoh penggunaan sistem pakar. Misalkan juga untuk beberapa aplikasi yang sekarang banyak digunakan, pernah dengar mungkin ada trading atau mesin yang digunakan untuk membantu saham itu ya, itu juga salah satunya menggunakan sistem pakar. Namun itu masih dalam tahap perdebatan ya, banyak yang memperbolehkan, termasuk ilegal, termasuk legal, itu masih dalam perdebatan. Kapan menggunakan sistem pakar? Orang dan organisasi perlu mengembangkan sistem pakar jika sistem pakar dapat memberikan potensi hasil yang tinggi atau secara signifikan mengurangi risiko kerugian, menangkap dan mempertahankan keahlian manusia yang tak tergantikan. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan menggunakan teknik pemrograman tradisional, mengembangkan sistem yang lebih konsisten daripada manusia ahli. Jadi kadang itu manusia itu bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan gini, dokter itu dalam menentukan, atau ahli kesehatan ya, tidak menggunakan dokter, atau ahli kesehatan itu bisa menentukan pasien ini mengidap penyakit A atau B, itu bisa bisa dipengaruhi mungkin oknum atau apa yang tidak bertanggung jawab, itu bisa dipengaruhi oleh misalkan karena dia mempunyai ekonomi yang tinggi misalkan ya, atau dia orang kaya maka penyakitnya akan jadi A, B, C. Kalau dia tidak mampu, dia cukup penyakit A saja misalkan. Itu contoh beberapa keputusan manusia yang kadang tidak konsisten. Tapi kalau mesin, ketika dia mengidap gejala A, gejala B, gejala C, maka kesimpulan penyakitnya akan menjadi penyakit X, maka dia akan lebih konsisten. Namun demikian, sistem pakar ini tetap membutuhkan manusia sebagai data kemampuannya. Jadi kemampuan manusia itu tetap dimasukkan dalam sistem pakar. Ini tidak menggantikan secara penuh ya, namun membantu merekam kemampuan manusia. Masih lanjutannya, kapan menggunakan sistem pakar? Berikutnya, memberikan keahlian yang dibutuhkan di sejumlah lokasi pada waktu yang sama atau di lingkungan yang tidak bersahabat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Misalkan di beberapa daerah di wilayah Indonesia yang tidak terjangkau dokter dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk sistem pakar. Memberikan keahlian yang mahal atau langka, mengembangkan solusi lebih cepat dari kemampuan manusia, memberikan keahlian yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pengembangan. Jadi sistem pakar ini bisa untuk menggantikan
keahlian yang mahal atau langka. Komponen dari expert system. Expert system terdiri dari kumpulan komponen terintegrasi dan saling terkait. Adapun komponen dalam expert system yaitu knowledge base. Nah, ini pengetahuan ini menjadi salah satu bagian yang penting ya, pengetahuan itu. Jadi semuanya harus di pengetahuan itu atau kemampuan manusia itu harus dimasukkan dalam database. Jadi misalkan misalkan kemampuan dokter spesialis penyakit dalam, ya, nah itu dimasukkan dalam database. Misalkan kalau dia penyakit, ada sakit di lambung, maka akan mempunyai gejala sakit perut, mungkin sering BAB, sering merasa lapar dan sebagainya, itu dimasukkan. Sehingga kalau ada orang yang mengalami gejala seperti itu, maka sistem akan mengarahkan, oh ini termasuk atau masuk kategori penyakit A atau penyakit B. Berikutnya inference engine atau mesin pengambil keputusan. Jadi ada inference itu biasa disebut atau gagasan atau ide atau kesimpulan. Jadi setelah nanti dimasukkan gejala-gejalanya, nanti akan ada sistem yang akan menentukan keputusannya. Itu disebut dengan inference engine. Berikutnya ada explantation facility atau apa ya, explantation itu menjelaskan atau menjabarkan ya. Jadi setelah nanti misalkan saya masukkan gejala sakit kepala, sakit misalkan ada demam, panas, sakit kepala, terus nafas jadi sesak, maka kesimpulannya inference engine-nya menyebutkan itu gejala COVID misalkan. Berikutnya apa explanation-nya? Dia akan menjelaskan COVID ini mempunyai gejala sekian, obat yang harus diminum adalah jenis A, B, C, D. Terus nanti itu paparan yang dijelaskan. Jadi ada pengetahuan, ada inference atau pengambil keputusan, ada explanation untuk memaparkan. Berikutnya ada knowledge base acquisition facility. Jadi ada pengetahuan atau menjelaskan sumber dari pengetahuan. Atau mungkin dia ada fasilitas untuk pengetahuan ini sesuai dengan data ini, jadi ada sumber yang jelas. Jadi setelah ada pengetahuan dimasukkan, ada kesimpulan yang dihasilkan, ada paparan yang dimunculkan, disertai dengan knowledge base atau pengetahuan dasar yang digunakan untuk menjelaskan atau pengambilan keputusan yang di atasnya. Jadi ada semacam semacam dasarnya. Jadi ini tuh sesuai dengan penyakit ini misalkan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah user interface. Jadi
Tidak mungkin kita memasukkan data terus langsung melihat ke tabel dan sebagainya. Jadi ada user interface yang biasa digunakan untuk menggunakan sistem pakar. Misalkan gejala 1 dimasukkan, sakit kepala, gejala 2 sakit tenggorokan, gejala 3 demam berapa derajat. Nanti akan next pada level berikutnya akan dijelaskan, mungkin ditanyakan suhu badan, terus mungkin ditanyakan tensi atau apa namanya tekanan darah dan sebagainya. Itu beberapa user interface yang harus ada di sistem atau expert system. Knowledge base yaitu menyimpan semua informasi, data, aturan kasus dan hubungan yang relevan yang digunakan oleh sistem pakar. Aturan atau rule, pernyataan bersyarat yang menghubungkan kondisi dengan tindakan atau hasil. Ya, contohnya, aturan dapat disimpan sebagai pernyataan if then. Jika, kalau ini dalam bahasa pemrograman yang teknis ya, jika seseorang mengalami demam, sesak nafas, suhu di atas 37 derajat, terus dan sebagainya, maka dia misalkan mengidap COVID misalkan, itu contoh ya. Inference engine tujuannya dalam mencari informasi dan hubungan dari basis pengetahuan, memberikan jawaban, prediksi, nah ini yang memberikan kesimpulan dan layaknya seorang ahli manusia. Berikutnya user interface. User interface ini membuat sistem pakar lebih mudah bagi pengguna dan pengambil keputusan untuk dikembangkan dan digunakan. Jadi user interface itu form ataupun bentuk yang mempermudah kita menggunakan, mengizinkan pembuat keputusan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem pakar mereka sendiri. Explanation facility memungkinkan pengguna atau pembuat keputusan untuk memahami bagaimana sistem pakar sampai pada kesimpulan atau hasil tertentu. Berikutnya ini menunjukkan semua fakta atau aturan yang digunakan untuk mencapai kesimpulan. Jadi memaparkan tadi ya. Seorang dokter, contoh ya, seorang dokter dapat mengetahui logika atau alasan diagnosis yang dibuat oleh sistem pakar medis. Jadi alasannya itu bisa jelas. Berikutnya ada knowledge acquisition facility, menyediakan cara yang nyaman dan efisien untuk menangkap dan menyimpan semua komponen basis pengetahuan. Perangkat lunak akuisisi pengetahuan, menyimpan informasi dan hubungan di basis pengetahuan. Jadi tadi ya menyampaikan informasi, hubungan dalam basis-basis pengetahuan atau rule yang digunakan. Yang tadi saya sampaikan, nanti expert system AI ini akan menjadi mata kuliah tersendiri. Berikutnya fasilitas akuisisi pengetahuan, menyediakan cara yang nyaman dan efisien untuk menangkap dan menyimpan semua komponen basis pengetahuan. Perangkat lunak akuisisi pengetahuan dapat menyajikan menu yang mudah digunakan kepada pengguna dan pembuat keputusan. Jadi kalau dalam expert system itu masih menggunakan kemampuan manusia untuk memasukkan database-nya atau merekam data kemampuan dari expert dari manusia. Itu ada knowledge acquisition atau penggabungan ya. Peserta dalam mengembangkan dan menggunakan sistem pakar. Domain expert orang atau kelompok dengan keahlian atau pengetahuan yang coba ditangkap oleh sistem pakar. Domain expert, jadi ada kemampuan atau orang yang ditangkap atau direkam keahliannya. Bisa berupa dokter, bisa berupa ahli ekonomi, ahli saham, ahli pertanian, ahli misalkan hewan dan sebagainya, itu ditangkap.
Berikutnya ada knowledge engineer, orang yang memiliki pelatihan atau pengalaman dalam desain, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem pakar. Ini termasuk ini yang bagian dari Anda semua ya, yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sistemnya, menjembatani antara pakar dengan knowledge user atau orang yang menggunakan, itu bagian dari knowledge engineer. Berikutnya ada knowledge user, orang atau kelompok yang menggunakan dan memanfaatkan sistem pakar. Nanti akan digunakan seorang, tidak perlu menghadirkan pakar, cukup melihat data yang sudah dimasukkan atau didesain oleh orang knowledge engineer. Berikutnya robotik. Nah, robotik atau robotika adalah cabang teknik yang melibatkan pengembangan dan pembuatan perangkat mekanis yang dapat melakukan hal yang biasa dilakukan oleh manusia, misalkan mengecat mobil, pengelasan presisi, melakukan tugas lain yang membutuhkan tingkat presisi tinggi. Organisasi menggunakan robot untuk melakukan pekerjaan yang membosankan, kotor, atau dan berbahaya. Di masa depan dapat diterapkan untuk kendaraan otonom. Nah, ini ya, yang menggantikan pengemudi truk, sopir, dan pengemudi taksi. Contoh lagi misalkan yang banyak digunakan sekarang itu untuk pesawat drone gitu ya, atau pesawat tanpa awak, itu biasa digunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan untuk merekam di tempat yang sulit dijangkau, di tempat yang cukup tinggi atau cukup berbahaya, itu lebih aman menggunakan drone. Banyak sekarang ya yang membuat video-video itu yang bisa lebih menarik dengan menggunakan drone untuk pengambilan gambarnya. Berikutnya ada vision system, perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk menangkap, menyimpan, dan memanipulasi gambar dan gambar visual. Efektif dalam mengidentifikasi orang berdasarkan fitur wajah. Implementasi aplikasi, peningkatan akurasi dan kecepatan dalam inspeksi industri suku cadang. Mengidentifikasi orang berdasarkan fitur wajah. Jadi ini sudah digunakan dalam beberapa smartphone, dalam perangkat PC ada namanya face recognition gitu ya, itu termasuk dalam vision system. Jadi sekarang beberapa smartphone itu membuka kunci layarnya itu tidak menggunakan pola password ataupun sidik jari, namun cukup menggunakan wajah sebagai pembuka kuncinya. Kalau dalam dunia komputer itu ada namanya face recognition ya. Jadi mencocokkan wajah. Berikutnya ada natural language processing atau NLP. NLP atau natural language processing atau pemrosesan bahasa alami melibatkan pemahaman komputer, menganalisis, memanipulasi, dan atau menghasilkan bahasa alami seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, menggunakan voice recognition atau pengenalan suara, mengubah gelombang suara menjadi kata-kata. Setelah konversi, sistem penulisan bahasa alami bereaksi terhadap kata-kata yang dengan melakukan berbagai tugas. Jadi seperti smartphone sekarang ya sudah banyak, misalkan menggunakan Google apa itu ya untuk suara. Terus ada berbagai perangkat menggunakan perintah-perintah suara, misalkan ada smart TV dan sebagainya, itu juga menggunakan apa namanya perintah-perintah untuk suara. Misalkan dalam smartphone sudah banyak ya. Untuk membuka file apa dan sebagainya menggunakan voice recognition. Berikutnya learning system.
Learning system ini kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk mengubah cara kerjanya atau bereaksi terhadap situasi berdasarkan umpan balik yang diterimanya. Learning system software atau perangkat lunak sistem pembelajaran umpan balik tentang hasil tindakan atau keputusan diperlukan. Umpan balik harus menunjukkan apakah hasil diinginkan atau tidak. Jadi ini akan seperti Kulino itu juga termasuk dalam learning system ya. Jadi yang utama dalam learning system itu ada proses atau ada bisa berupa mungkin materi, terus ada feedback di dalamnya seperti forum dan macam-macam, itu termasuk dalam umpan balik. Itu yang poin penting dalam learning system. Berikutnya ada neural network. Nah, ini sistem komputer dapat mengenali dan bertindak berdasarkan pola atau tren deteksinya dalam jumlah data yang besar, menggunakan prosesor paralel besar-besaran dalam struktur arsitektur mirip jaring, mensimulasi jaringan saraf menggunakan komputer standar. Berikutnya genetic algorithm, pendekatan untuk memecahkan masalah kompleks di mana sejumlah operasi atau model terkait berubah dan berkembang hingga muncul yang terbaik. Intelijen agen, program dan basis pengetahuan yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu untuk seorang proses atau program lain. Ini ya, tadi ini beberapa bagian yang sudah saya sampaikan. Nanti lebih detail, lebih spesifik, tekniknya pembuatan seperti apa, neural network seperti apa, artificial intelligence seperti apa, dan sebagainya, nanti akan disampaikan dalam perkuliahan mata kuliah khusus yang akan datang.